beberapa sudah mengirimkan dan hasilnya bagus sekali ya. Nah, untuk hari ini kita nanti akan membuat desain bingkai ya, membuat desain bingkai menggunakan program Adobe Photoshop. Ya, silakan dipersiapkan dulu perangkatnya. Yang menggunakan laptop ataupun menggunakan PC silahkan dinyalakan, kemudian diaktifkan program Adobe Photoshop-nya. Ya, silakan. Oke, sudah dibuka program Photoshop-nya? Halo, sudah dibuka program Adobe Photoshop-nya? Halo, sudah dibuka programnya? Mister, saya tidak ada Photoshop-nya, soalnya saya tidak mendownloadnya karena saya sedang di Windows 11. Security-nya itu ditambah tinggi, jadi saya tidak bisa aja download itu ada virusnya. Ya, Mr. Sigit sudah kemarin waktu minggu yang lalu mengirimkan di Classroom ya, yang Classroom TIK SD Regina Caili. Nah, di Classroom sudah ada file program Adobe Photoshop CS3 yang sudah di zip. Silahkan di-download saja, nanti setelah di-download, di-unzip ya, kemudian dibuka programnya. Ya, jadi nanti jika nanti ketika di-download terblok oleh antivirus, waktu mendownload, antivirusnya dinonaktifkan sementara dulu. Jadi waktu mendownload, antivirusnya dinonaktifkan, setelah terdownload, dibuka programnya, baru nanti boleh diaktifkan lagi antivirusnya ya. Oke, baik untuk yang sudah membuka program Adobe Photoshop-nya, sambil diperhatikan ya, Mr. Sigit share dulu programnya ya. Mister, saya tidak dibolehkan untuk mengaktifkan antivirus. Soalnya saya itu memang harus download yang asli dengan bayar. Ya, itu salah satu solusinya. Jadi Mr. Sigit sudah memberikan file programnya. Ya, jadi ketika di-download sementara saja, paling mendownloadnya cuma 1 menit kan. Jadi dinonaktifkan selama 1 menit itu saja. Setelah masuk, nah nanti diaktifkan lagi antivirusnya nggak masalah ya. Jadi solusinya seperti itu karena ketika di-download karena itu berupa file exe, file executable, jadi dianggap virus padahal itu file program Photoshop ya, seperti itu. Baik, Oke, ya nanti boleh dicoba ya. Ya, ini sudah Mr. Sigit share screen ya, tampilannya seperti ini. Semuanya sudah ada di layar masing-masing ya? Masih loading, Mister. Oke, baik. Mister tunggu dulu ya, untuk yang masih loading, kita tunggu dulu. Ya, sambil Mister jelaskan, hari ini kita akan membuat bingkai yang sederhana dulu. Nanti di situ ada efek seperti gelombang air atau bercak air ya. Nah, kita akan membuatnya nanti menggunakan tools yang sudah disediakan di dalam program. Nah, sebelumnya di komputer masing-masing harus sudah tersimpan file-file foto ya. Jadi nanti karena kita membuat bingkai gambar atau foto, jadi sudah ada file foto yang akan kita buat bingkainya. Jadi kalau yang sudah menyimpan beberapa foto di komputernya atau laptopnya, nanti bisa langsung kita open saja. Oke, jadi silakan kalau yang belum ada file gambar atau fotonya boleh download atau boleh copy dari handphone atau dari flash disk ya. Silakan dimasukkan saja ke laptop atau PC-nya. Bagaimana, sudah siap? Programnya sudah dibuka?
Ya, kalau untuk yang menggunakan versi yang lain, barangkali sudah ada di laptop atau PC-nya, Adobe Photoshop ya. Mungkin versinya ada yang CS5 atau CS7 ya. Nah, biasanya sudah waktu beli sudah ada atau bawaan waktu beli, nah itu nggak apa-apa digunakan saja. Mungkin nanti hanya berbeda dari segi background-nya atau layout-nya berbeda sedikit ya, tapi cara pengerjaannya nanti sama ya. Boleh kalau di laptopnya sudah ada programnya tidak usah download yang di Classroom ya, jadi tinggal dibuka saja. Baik, sekarang kita akan buat bingkai foto menggunakan efek gelombang air ya. Langkah-langkahnya, pertama kita buka file fotonya dulu. Ya, file fotonya kita buka dulu. Coba anak-anak boleh buka file fotonya, klik menu file, kemudian open. Nah, kalau anak-anak sudah punya file foto, silakan dibuka aja foldernya, disesuaikan ya. Misalkan sudah ada di folder atau di local disk C atau di local disk D karena di sini sudah dibagi tempat foldernya ya. Kalau mungkin sudah mempunyai folder sendiri, misalkan di folder picture atau folder foto ya, silakan dibuka aja foldernya, kemudian buka filenya, salah satu file fotonya ya. Di sini Mister Sigit contohkan, misalkan Mister membuka yang ada di file folder Microsoft Office. Biasanya setiap komputer ada nih gambar-gambar yang ada di folder Microsoft Office. Caranya nanti dipilih yang disk PC, kemudian pilih yang local disk C. Local disk C ya. Nah, kemudian nanti buka folder program files. Ini dibuka. Kemudian coba cari folder Microsoft Office ini. Double klik saja ya, double klik. Nah, nanti ada folder gambar di sini, clipart. Dibuka ini, double klik lagi. Nah, kemudian ini folder pub 60 cor. Nah, ini isinya adalah gambar-gambar nih. Gambar-gambar banyak sekali. Ini bawaan dari Microsoft Office ya. Jadi folder gambar Microsoft Office itu ada di folder ini. Nah, ini nanti boleh dipilih salah satu gambar. Contoh Mister Sigit ambil gambar ini ya. Ini ada anak kecil sedang main balon ini. Misalkan Mister Sigit ambil ini. Kemudian open. Ya, nanti akan terbuka fotonya seperti ini. Nah, silakan teman-teman boleh buka foto yang lain juga boleh. Ini hanya untuk contoh. Silakan buka foto boleh yang ada di komputer. diulang nggak Mister? Tadi aku nggak kelihatan Oke, baik ya. cara ngambil fotonya. Oke, baik Mister Sigit ulang ya. Ini Mister Sigit akan ambil foto atau gambar yang ada di folder Microsoft Office. Ya, caranya klik menu file, kemudian open. Nah, ini kan tadi belum ke sini ya. Tadi pilih dulu disk PC. Ini ada disk PC, klik saja. Ya, kemudian kita pilih yang local disk C yang ada huruf C-nya ya. Bisa drive C, bisa local disk C, bisa data C ya. Yang ada huruf C-nya dibuka, double klik seperti ini. Nah, nanti akan terbuka banyak sekali folder. Pilih yang program files. Buka folder program files. Sudah? Kemudian cari folder Microsoft Office. Coba dicari aja kalau misalkan nggak ketemu, ininya digulung scroll-nya ya. Digulung ke bawah scroll-nya. Nah, sampai ketemu yang namanya folder Microsoft Office. Kemudian di double klik atau dibuka ya. Nah, nanti ada folder clipart. Dibuka lagi, double klik. Nah, kemudian ada lagi folder pub bocor. Ya.
Kita double klik. Nah, nanti isinya gambar-gambar yang sudah ada di folder Microsoft Office. Kita cari aja di sini gambar yang akan kita buat bingkainya. Nah, contoh tadi Mr. Sigit ambil yang ini ya, tadi ya. Nah, oke teman-teman boleh ambil yang lain, atau mau membuka foto sendiri yang ada di komputer juga boleh. Kalau sudah di open. Nah, ini langkah-langkah untuk membuka file yang ada di komputer atau PC kita. Oke, sudah terbuka file gambarnya? Habis Microsoft Office tadi apa, Mister? Habis Microsoft Office. Oke, ulang ya. File, open, kemudian di PC, kemudian cari local disk C, kemudian program files, kemudian cari Microsoft Office. Microsoft Office, kemudian clip art, kemudian pub bocor. Ya, supaya gampang membacanya. Kalau pub 60 cor gitu agak panjang ya. Pub bocor bukan berarti apa namanya tidak sesuai gitu ya. Langsung dibuka aja. Nah, nanti isinya gambar atau foto yang sudah ada di folder Microsoft Office. Oke, silakan dipilih gambar atau fotonya ya. Dibuka, kalau sudah dipilih di open. Klik open. Misalkan yang ini boleh. Oke, gimana? Sudah bisa membuka gambar atau foto yang di folder Microsoft Office? Tidak. Sudah ya? Baik, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan untuk langkah berikutnya ya. Ini Mr. Sigit close dulu. Mr. Sigit ambil salah satu yang ini ya. Oke, nah sekarang kita sudah punya foto ya atau gambar yang akan kita buat bingkainya. Nah ini ya, gambar atau foto ini akan kita buat bingkainya. Nah, seperti minggu yang lalu, supaya gambar aslinya nanti tidak rusak, kita duplikat dulu. Ini kan gambar masih asli ya. Nah, kita duplikat. Ingat duplikatnya bagaimana? Image, duplicate. Kemudian klik OK. Nah, nanti ada dua gambar. Yang ini hasil fotokopiannya, hasil duplikasinya ya. Nah, yang gambar asli ini kita close atau kita keluarkan saja. Supaya nanti kalau mengeditnya salah, gambar aslinya tidak rusak. Seperti itu ya. Nanti yang kita edit, yang kita ubah-ubah nanti yang hasil kopiannya. Oke, sudah bisa menduplikat? Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau mau ditanyakan dulu. Oke, paham semua ya. Baik. Setelah kita duplikat atau kita copy ya, langkah berikutnya kita seleksi gambar ini, kita seleksi ya. Seleksi menggunakan elliptical mercury tool. Elliptical mercury tool. Nah, di sini ada tools ya yang namanya rectangular mercury tool. Coba diklik kanan. Diklik sebelah kanan, nanti akan muncul saudaranya ini, elliptical mercury tool. Pilih yang ini. Yang seperti elips, lingkaran ya. Nah, nanti jadi bentuknya berubah menjadi lingkaran. Sudah diganti toolsnya. Nah, kalau toolsnya sudah diganti, sudah berubah menjadi bentuk elips seperti ini, sekarang kita seleksi gambarnya atau fotonya ya.
cara menyeleksinya, klik mouse-nya atau touchpad-nya, diklik, tahan ya. Geser aja seperti ini. Nah, kita seleksi wajahnya ini, misalkan wajahnya si siapa namanya ini, Alek atau siapa ya, contoh ini. Nah, kita seleksi seperti ini sampai ada garis putus-putus mengelilingi wajahnya atau foto yang kita seleksi. Sudah? Bisa menyeleksi menggunakan elliptical merge tool ya. Sudah terseleksi seperti ini sampai ada garis putus-putus mengelilingi. Ya, setelah kita seleksi, berikutnya kita akan balik seleksinya. Jadi nanti yang terseleksi di bagian luar elipsnya, luar lingkaran. Cara membaliknya, klik select, kemudian inverse. Nah, nanti ada garis putus-putus kotak. Seperti ini. Ada garis putus-putus rektanguler ya. Atau persegi panjang, rectangle ya. Sudah? Bisa menyeleksi seperti ini. Kalau sudah ada dua seleksi, yang satu seleksi lingkaran, yang kedua tadi seleksi dalam bentuk kotak. Nah, sekarang kita akan masuk ke mode quick mesh. Di toolbox ini di bawah ada tools yang namanya quick mesh. Nah, ini di bagian paling bawah ini ada tools namanya edit in quick mesh mode. Coba klik pada tool ini. Nah, nanti yang tadinya elip lingkaran itu jadi berwarna merah. Bagaimana? Sudah sampai langkah di sini? Sudah bisa berhasil? Ya, kalau sudah berhasil, sekarang kita akan berikan efek distort, ya, distorsi. Nah, caranya klik di menu filter, sudah, kemudian pilih distort, sudah, kemudian geser ke kanan, pilih glass. Di sini ada glass. Kemudian tunggu sampai jendela filter distort glass-nya ditampilkan. Tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi akan muncul gambar seperti ini. Ya. Oke, tunggu dulu, ini belum selesai loading-nya. Sudah sampai langkah ini? Ya. Kalau sudah sampai langkah ini nanti akan tampil warna hitam, ada bercak-bercak di tepinya seperti ini ya. Nah, ini berarti sudah betul. Oke, kalau sudah sampai langkah di sini, sekarang klik di sebelah kanan sini ada tombol OK ya. Ada tombol OK di sini. Coba diklik saja OK. Nah, nanti yang tadinya bercak merah jadi yang tadinya elip ya, elip merah jadi bercak merah seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita kembali lagi ke normal mode. Ya, mode normal. Kalau tadi kan quick mesh mode ya. Nah, klik lagi pada bagian edit in standard mode yang ini. Klik. Nah, nanti
akan ada seperti semut gitu ya, seperti bintik-bintik. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, sekarang kita edit background-nya supaya ada warnanya ya, supaya background-nya ada warnanya. Klik menu edit, ya. Kemudian pilih fill. Nah, ini fill. Kemudian di sini di bagian use. Nah, ini ada anak panah ke bawah, klik saja ya. Nah, kalau kita mau menggunakan background color, klik yang background color. Tapi kalau kita mau milih warna sendiri, klik pada bagian color. Color. Nah, misalkan kita nanti pilih warna background-nya mau apa nih? Misalkan mau biru atau mau merah ya. Misalkan sedikit mau warna merah seperti ini. Ya. Kemudian klik OK terakhir. Ya, kalau sudah dipilih warnanya, klik OK. Kemudian klik OK sekali lagi. Nah, nanti berubah background-nya jadi warna merah. Sekarang kita tinggal hilangkan titik-titiknya yang seperti semut itu ya. Caranya klik select, deselect, atau Ctrl D. Kalau menggunakan keyboard boleh tekan Ctrl D. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Bagaimana? Ada yang sudah berhasil? Hasilnya seperti ini. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu untuk membuat efek gelas tadi? Bagaimana? Berhasil tidak? Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau belum berhasil, boleh ditanyakan dulu. Kasih ini ya, anak-anak silakan kasih feedback. Jadi misternya tahu, oh ini udah sampai di mana. Siapa yang sambil mengerjakan? Silakan. Raise your hand yang sambil mengerjakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, Mister ulang sekali lagi ya. Mister ulang sekali lagi untuk membuat efek gelas. Ya, Mister ulang sekali lagi ya. Langkah pertama, kita buka foto, file, open. Kita buka foto atau gambar yang ada di komputer atau laptop masing-masing ya. Nah, contohnya ini tadi Mr. Skip ambil yang ada di folder Microsoft Office. Caranya klik this PC, kemudian klik local disk C, ya, yang ada huruf C-nya ya. Kemudian double klik program files, kemudian double klik Microsoft Office, kemudian klik up, ya. Nah, foto atau gambar ini mempunyai beberapa format ya. Jadi kalau untuk format foto itu extensionnya biasanya JPG atau BMP ya. Nah, ini yang bisa digunakan untuk format foto pada umumnya ya, biasanya JPG atau BMP. Atau ada lagi JPEG, JPEG itu. Ada lagi ya. Kalau ini JPG, ada lagi JPEG, JPEG. Nah, kita kalau sudah cari aja yang ekstensinya JPG ya. Salah satu foto yang ada di sini. Nah, tadi oke, sekarang Mr. Skip contoh ambil gambar ini ya. Open. Sampai fotonya terbuka.
Ya. Nah, nanti teman-teman boleh membuka foto yang lain ya, tidak harus yang ada di folder Microsoft Office. Boleh menggunakan foto sendiri, boleh ya. Nah, ini untuk contoh aja yang ada di folder Microsoft Office, karena biasanya setiap komputer ada aplikasi Microsoft Office-nya kan. Jadi supaya nanti kalau mau gambarnya disamakan dengan contoh, bisa ya. Nah, kemudian diduplikat dulu, klik image, duplikat, kemudian oke. Nah, supaya nanti kalau fotonya rusak atau kita gagal, yang asli, file aslinya tidak ikut rusak ya. Jadi kita copy dulu. Nah, kita pakai yang hasil kopiannya. Yang aslinya kita boleh minimize atau dikeluarkan juga boleh di exit. Yang di belakang yang asli ya. Elliptical Mercury Tool. Ini, nah kalau belum muncul ellipse seperti ini, coba diklik kanan. Klik sebelah kanan di mouse-nya atau tabletnya. Nah, nanti akan ada Elliptical Mercury Tool. Ya. Nah, kalau sudah kita pilih, sekarang kita seleksi. Seleksi gambar atau fotonya ya. Contohnya seperti ini. Kita seleksi. Ini gambar ada 2 anak yang di tepi pantai ini, kita seleksi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan seleksinya kurang pas, bagaimana, Mister? Nah, ini sudah sampai langkah membuka foto ya, sudah sampai langkah membuka foto. Kemudian setelah duplikat, kita seleksi menggunakan Elliptical Mercury Tool. Nah, nanti terseleksi seperti ini. Setelah terseleksi, ada garis putus-putus lingkaran mengelilingi yang gambar kita seleksi. Sekarang kita masuk ke Edit Quick Mesh Mode. Di bagian bawah toolbar ini ada tools namanya Quick Mesh Mode. Klik saja di sini. Mohon maaf, tadi Mister lupa belum bisa invest ya. Di undo dulu, undo. Nah, yang kita seleksi bagian luarnya belum ya, yang kotak itu tadi ya. Jadi setelah terseleksi lingkaran, langkah berikutnya kita invest dulu. Klik menu select, kemudian invert. Jadi membalik seleksi. Kalau tadi yang seleksi di dalam lingkaran, sekarang yang terseleksi yang ada di luar lingkaran. Menggunakan fasilitas inverse. Setelah itu baru masuk ke Quick Mesh Mode. Seperti ini, sampai nanti berwarna merah seperti ini ya. Nah, kalau sudah warna merah, baru kita berikan efek distort. Klik menu filter, kemudian pilih distort, kemudian geser ke kanan, pilih glass. Ya, tunggu sampai tampilan dari jendela gelasnya muncul seperti ini. Nanti ada warna hitam, kemudian ada bercak-bercak di sampingnya. Nah, seperti ini berarti sudah ada efek gelasnya, lingkarannya atau elipnya. Baru kita klik di sininya, kita klik di gambar yang hitam ini. Nah, baru klik OK. Di sebelah kanan sini ada OK ya. Kita klik OK. Nah, nanti gambar elipnya akan pecah seperti ini. Efek gelas.
juga ya. Kembali ke mode standar, edit standar mode, klik yang tool yang ini lagi. Nah, nanti akan muncul bintik seperti ini. Baru kita edit colornya ya, edit, menu edit ya. Kemudian pilih fill. Nah, di bagian use ini, omongan warna sendiri, kita klik. Nah, nanti pilih saja ingin warna apa. Misalnya bagaimana anak-anak? Kira-kira bisa membuat Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini tadi langkah-langkah membuat bingkai menggunakan efek glass ya. Nah, nanti tinggal divariasi, boleh ditambahkan seperti minggu yang lalu ya, boleh tambahkan brush, boleh tambahkan teks, horizontal text tool, di sini tulisan misalkan apa gitu ya. Nah, jadi nanti gambar yang sudah kita buat bingkainya ini boleh ditambahkan variasi lagi sesuai kreativitas masing-masing ya. Bagaimana? Kira-kira untuk membuat efek glass ini masih bingung atau sudah paham? Ya, nanti kalau sudah jadi seperti ini, boleh ditambahkan seperti minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita menggunakan brush tool. Nah, di sini ada brush tool tipe 112 ya, seperti minggu yang lalu. Kita nanti bisa tambahkan di sini gambar seperti ini ya. Jadi nanti ada variasi gambar, boleh di sebelah sini juga. Nah, seperti ini. Atau mau barangkali mau ditambahkan tulisan, boleh ya, tambahkan tulisan lagi, boleh. Menggunakan horizontal text tool, ini teks. Ya, kalau mau menambahkan tulisan, barangkali di sini. Ya, boleh. Bebas, nanti kreasi masing-masing. Coba gambar yang sudah ada. Bingkainya ini dibuat lebih kreatif lagi. Misalkan di sini ada tulisan. Ya. Contoh tulisan di sini apa ya kira-kira ya? Oh, ini sekarang tanggal 28 peringatan Sumpah Pemuda. Boleh misalkan mau ditambahkan tulisan tentang peringatan Sumpah Pemuda. Ya. Nah, nanti seperti minggu yang lalu ya, ini bisa diberikan menggunakan wrap text. Stylenya boleh kita ganti. Misalkan menggunakan efek art seperti minggu yang lalu boleh. Klik OK. Nah, kemudian kalau sudah nanti jangan lupa di checklist. Checklist. Nah, letakkan menggunakan move tool, digeser. Ini ada move tool. Misalkan digeser seperti ini. Oke, untuk hari ini mungkin ini dulu yang Mister sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sebelum nanti Mister tutup. Aku nggak ada Microsoft Office-nya, Mister. Udah aku geser dari atas sampai bawah. Kalau tidak ada di folder Microsoft Office, boleh menggunakan foto bebas yang ada di komputer masing-masing ya. Misalkan ada
foto sendiri di situ boleh, masukkan saja. Untuk foto atau gambarnya boleh bebas, tidak harus yang ada di folder Microsoft Office ya. Oke, silakan, ada lagi yang ditanyakan? Ya, ada lagi yang mau bertanya, anak-anak silakan. Kalau belum mengerti, belum jelas, bisa ditanyakan langsung ke Mr. Sigit. Silakan anak-anak. Halo, bagaimana? Kira-kira sudah paham atau belum? Atau masih bingung? Paham. Ya, silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Ini Mr. Sigit silakan ada pertanyaan peneliti dulu. dari Feby. Cara memindahkan teksnya bagaimana, Mister? Oh, baik. Ya, jadi setelah kita buat teksnya tadi ya, setelah kita buat teksnya, kita checklist. Cara memindahkannya menggunakan Move Tool. Ini ikonnya berbentuk seperti tanda panah yang ada panah empatnya, ini diklik. Kemudian coba mouse-nya diklik pada tagnya, kita pindahkan, misalkan mau dipindahkan ke sini ya, atau dipindahkan ke sebelah sini boleh. Jadi menggunakan Move Tool. Ini ikonnya seperti ini. Oke, silakan ada lagi. Oke, ini ada yang menanyakan cara menyeleksi, tadi menyeleksi ya. Ya, jadi untuk menyeleksi menggunakan elliptical Merge Tool yang ini. Nah, nanti setelah terseleksi baru dibalik menggunakan inverse, select inverse. Nanti akan muncul titik-titik di sekelilingnya ya. Oke, ada lagi silakan yang mau ditanyakan. Oke, mungkin masih perlu latihan dulu ya. Baik, jadi teman-teman silakan nanti latihan dulu membuat efek gelas ya. Tidak harus sekali berhasil, boleh diulang-ulang sampai berhasil ya. Jadi silakan teman-teman nanti latihan dulu menggunakan efek gelas seperti ini. Kalau sudah nanti boleh divariasi menggunakan text tool dan brush tool. Seperti gambar rumput ini kan brush tool ya. Dan tambahkan lagi yang lain juga boleh. Oke, untuk hari ini mungkin ini dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa dipahami. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya ya. Mister, Oke, sebelum ditutup, ada lagi yang mau ditanyakan terakhir? Mister. Ya. Itu punya aku kenapa udah di inverse tapi masih ada titik-titik yang gerak? Sudah dibalik gambarnya. Sudah di inverse. Nah, kalau sudah di inverse, nggak apa-apa, ada titik-titik yang gerak itu nggak apa-apa. Langsung saja di edit fill, diganti warna background-nya. Nggak apa-apa lah. Langsung di edit fill saja. Oke, ya nanti dicoba lagi ya. Oke, baik. Untuk hari ini cukup sekian dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Baik, terima kasih Mr. Sigit. Baik. Nanti ini Bye. dikumpulkannya di GC ya, Mr. Sigit? Google. Halo, Mr. Sigit?